mendalami konsep dasar manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami gambaran besar mengenai apa itu manajemen pendidikan, urgensinya, sejarah pemikirannya, serta konteks kekinian yang melingkupinya, kini saatnya kita memperdalam pemahaman mengenai konsep yang menjadi fondasi atau batu bata penyusun praktik manajemen dan kepemimpinan di lingkungan sekolah sehari-hari. Pada sesi ini, kita akan kembali mengupas definisi manajemen dan kepemimpinan, namun dengan penekanan pada penerapannya di dunia pendidikan. Menguraikan fungsi inti manajemen yang harus dijalankan, serta menyoroti beberapa pendekatan kepemimpinan yang sangat relevan bagi para pemimpin sekolah di era modern ini. Pemahaman yang kokoh terhadap konsep dasar ini akan menjadi bekal fundamental dalam menavigasi berbagai area manajerial spesifik yang akan kita bahas nanti. Mari kita ingat kembali secara singkat definisi manajemen pendidikan yang telah kita bahas, yaitu penerapan prinsip dan fungsi manajemen dalam konteks unik organisasi pendidikan dengan tujuan utama mencapai sasaran edukasional secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Konteks unik ini fokus pada pengembangan manusia, interaksi sosial yang kompleks, dan tujuan yang syarat nilai menjadi pembeda utama dari manajemen di sektor lain. Salah satu dikotomi konseptual yang sering dibahas dalam literatur manajemen dan kepemimpinan adalah perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Meskipun dalam praktik sehari-hari, seorang kepala sekolah harus menjalankan keduanya, memahami perbedaan nuansa di antara keduanya sangatlah penting. John Carter, seorang ahli kepemimpinan, menjelaskan perbedaan ini dengan gamblang. Manajemen, menurutnya, berkaitan dengan upaya mengatasi kompleksitas. Organisasi yang kompleks seperti sekolah membutuhkan keteraturan dan konsistensi. Manajemen menciptakan keteraturan ini melalui fungsi-fungsi seperti perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan penempatan staf, serta pengendalian dan pemecahan masalah. Fokus utama manajemen adalah pada bagaimana melakukan sesuatu dengan benar untuk menjaga sistem tetap berjalan stabil dan efisien. Sementara itu, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan mengatasi perubahan. Di dunia yang terus berubah, sekolah membutuhkan arah dan adaptasi. Kepemimpinan menyediakan ini melalui fungsi-fungsi seperti menetapkan arah atau visi, menyelaraskan orang, serta memotivasi dan menginspirasi. Fokus utama kepemimpinan adalah pada apa yang harus dicapai dan mengapa itu penting. Menggerakkan orang ke arah yang baru. Di sekolah, kedua peran ini mutlak diperlukan dan idealnya terintegrasi dalam diri seorang pemimpin pendidikan. Bayangkan, seorang kepala sekolah yang sangat pandai mengelola anggaran dan jadwal, tetapi tidak mampu menginspirasi guru untuk mencoba metode mengajar baru sesuai tuntutan kurikulum. Sekolah mungkin berjalan tertib, tetapi stagnan. Sebaliknya, kepala sekolah yang penuh visi dan karisma, tetapi lemah dalam perencanaan detail, pengorganisasian staf, atau pengendalian anggaran, mungkin akan menciptakan banyak ide menarik, namun sulit mewujudkannya secara efektif. Bahkan bisa menimbulkan kekacauan operasional. Oleh karena itu, pemimpin sekolah yang efektif adalah mereka yang mampu menari di antara kedua peran ini menjadi manajer yang kompeten sekaligus pemimpin yang inspiratif. Mereka menggunakan keterampilan manajerial untuk memastikan operasional berjalan lancar dan pada saat yang sama menggunakan pengaruh kepemimpinan untuk mendorong perbaikan, inovasi,
dan komitmen terhadap visi pendidikan yang lebih tinggi. Keseimbangan antara keduanya mungkin perlu disesuaikan, tergantung situasi yang dihadapi. Inilah yang disebut pendekatan kontingensi. Sekarang, mari kita perdalam fungsi-fungsi inti manajemen yang sering diringkas sebagai POAC, planning, organizing, actuating, leading, dan controlling, dan melihat bagaimana penerapannya secara konkret di sekolah. Fungsi pertama adalah perencanaan. Ini adalah fondasi dari semua tindakan manajemen. Di sekolah, perencanaan terjadi dalam berbagai tingkatan. Perencanaan strategis ini melibatkan penetapan arah jangka panjang sekolah, seperti merumuskan atau meninjau kembali visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam konteks kurikulum merdeka, ini juga mencakup analisis karakteristik satuan pendidikan sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Penyusunan rencana kerja jangka menengah. Sekolah juga termasuk dalam perencanaan strategis. Perencanaan operasional. Ini adalah penjabaran rencana strategis ke dalam tindakan tahunan atau jangka pendek. Contoh utamanya adalah penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. ES ini idealnya disusun berdasarkan perencanaan berbasis data, menggunakan analisis data dari rapor pendidikan atau EDS untuk menentukan prioritas program perbaikan. Perencanaan operasional juga mencakup hal-hal detail seperti penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, rencana pelaksanaan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, serta rencana program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru. Menetapkan target kinerja dan indikator keberhasilan program juga merupakan bagian dari perencanaan. Fungsi kedua adalah pengorganisasian. Setelah rencana tersusun, sumber daya perlu diatur agar rencana dapat dilaksanakan secara efektif. Di sekolah, pengorganisasian mencakup aspek struktural, menetapkan struktur organisasi sekolah yang jelas, termasuk peran dan tanggung jawab wakil kepala sekolah, koordinator bidang, wali kelas, ketua tim kerja, dan staf lainnya. Merancang alur komunikasi dan koordinasi antar bagian agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahpahaman. Alokasi sumber daya, mengatur pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya secara adil dan sesuai kompetensi. Mengalokasikan dan menjadwalkan penggunaan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga secara efisien, mengorganisir tim-tim kerja untuk tugas-tugas spesifik seperti panitia PPDB, tim pengembang KOSP, tim P5, atau tim penjaminan mutu. Mengelola inventarisasi sarana prasarana agar tertata dan terkendali. Fungsi ketiga adalah pelaksanaan atau penggerakan. Ini adalah fungsi yang paling banyak melibatkan interaksi manusia, bertujuan untuk menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia agar bekerja mencapai tujuan. Di sekolah, fungsi ini diwujudkan melalui motivasi, menciptakan iklim kerja yang positif dan suportif, memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja dan kontribusi PTK, berupaya memenuhi kebutuhan profesional dan kesejahteraan guru dan staf, komunikasi, menyelenggarakan rapat-rapat yang efektif, mengkomunikasikan kebijakan dan arahan secara jelas dan transparan, membangun hubungan interpersonal yang baik dengan seluruh warga sekolah, menjadi pendengar yang baik, pengarahan dan bimbingan, memberikan arahan yang jelas mengenai implementasi kurikulum atau program baru, mendelegasikan tugas dan wewenang secara tepat, menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antar staf atau dengan pihak eksternal secara bijaksana, memberikan bimbingan dan pendampingan, terutama
bagi guru atau staf baru. Fungsi keempat adalah pengendalian atau pengawasan. Fungsi ini memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan koreksi jika diperlukan. Di sekolah, pengendalian meliputi pemantauan, melakukan supervisi akademik terhadap proses pembelajaran guru di kelas dan supervisi manajerial terhadap aspek pengelolaan lainnya. Memantau pelaksanaan RKT dan penggunaan anggaran RKAS secara berkala. Memantau kehadiran dan kedisiplinan siswa, serta PTK, evaluasi. Mengevaluasi ketercapaian target program sekolah, menganalisis data hasil belajar siswa, termasuk hasil asesmen nasional melalui rapor pendidikan, mengevaluasi kinerja PTK melalui mekanisme seperti PKG atau SKP, tindakan korektif, mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, menyesuaikan rencana atau strategi jika data menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau hasil yang kurang optimal. Keempat, fungsi POAC ini harus dilihat sebagai satu kesatuan siklus yang dinamis dan saling memengaruhi dalam praktik manajemen sekolah sehari-hari. Selain memahami fungsi manajemen, penting juga bagi pemimpin pendidikan untuk mengenal beberapa pendekatan atau teori kepemimpinan yang relevan dengan tantangan saat ini, terutama dalam mengelola perubahan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dua teori yang sering disorot adalah kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan transformasional, seperti yang dikembangkan oleh Bernard Bass, menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan membawa perubahan mendasar dalam organisasi. Pemimpin transformasional biasanya memiliki 4 karakteristik kunci: idealized influence, inspirational, motivation, intellectual, stimulation, serta in consideration. Di sekolah, gaya kepemimpinan ini sangat efektif untuk membangun komitmen guru terhadap visi perubahan, mendorong budaya inovasi, dan meningkatkan kapasitas kolektif sekolah. Sementara itu, kepemimpinan instruksional secara spesifik fokus pada inti proses pendidikan, yaitu pembelajaran di kelas. Tokoh seperti Philip Hellinger mengidentifikasi 3 domain utama kepemimpinan instruksional, mendefinisikan misi sekolah, mengelola program instruksional, serta mempromosikan iklim belajar sekolah yang positif. Kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan instruksional akan banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang praktik mengajar yang efektif dengan guru, memastikan waktu belajar siswa tidak terganggu, dan menggunakan data hasil belajar untuk perbaikan instruksional. Gaya ini terbukti memiliki dampak langsung pada kualitas pengajaran dan prestasi siswa. Tentu saja, pendekatan kepemimpinan lain seperti kepemimpinan terdistribusi, kepemimpinan pelayan, atau kepemimpinan moral juga memberikan perspektif berharga. Pemimpin sekolah yang efektif seringkali mampu mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolahnya. Sebagai rangkuman, memahami konsep dasar manajemen dan kepemimpinan dalam konteks pendidikan adalah langkah awal yang esensial. Ini melibatkan pemahaman akan pentingnya integrasi antara peran manajerial dan kepemimpinan. Penguasaan fungsi inti manajemen POAC dalam aplikasi praktis di sekolah, serta adopsi pendekatan kepemimpinan yang relevan seperti transformasional dan instruksional untuk menjawab tantangan peningkatan mutu dan pengelolaan perubahan di era saat ini. Fondasi konseptual inilah yang akan menopang pemahaman kita saat menjelajahi area manajemen fungsional dan elemen pendukung lainnya dalam bagian-bagian selanjutnya. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.